Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2527 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan itu untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat 15. Di bawah perikop tuduhan terhadap Stefanus. Demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh firman Tuhan ini yang bernama Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih para rasul untuk melayani umat. Stefanus arti namanya adalah mahkota. Dari 7 diaken yang terpilih, Stefanus yang paling istimewa daripada yang lain. Apa keistimewaan Stefanus? Keistimewaan Stefanus yang pertama yang saya catat di sini adalah seorang yang punya nama baik, punya reputasi yang baik. Saudara lihat di ayat sebelumnya, ayat 3 di sana, bahwa syarat untuk menjadi diaken adalah orang yang dikenal baik. Dikenal baik itu dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, di lingkungannya. Harus dikenal orangnya itu baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali orang pencitraan, saudara. Di luar kelihatan baik, tapi di dalam hancur-hancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang memakai topeng, saudara, yang kelihatannya baik, bagus, tetapi hubungan suami istri tidak akur. Hubungan dengan lingkungannya, dengan keluarga besarnya tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Stefanus
dia terkenal baik. Amin. Saudara, Stefanus dikenal orang yang memiliki karakter yang baik. Dia baik dari dalam, sehingga keluar dia betul-betul jadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudah nggak kita jadi orang baik? Atau jangan-jangan kita dikenal karena kejahatan kita, karena cerewetnya kita, jangan-jangan kita dikenal karena pelitnya kita, dan banyak lagi hal-hal yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dikenal orang, dikenal menjadi pribadi yang baik, yang memiliki karakter Kristus, sehingga kehidupan kita jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam kepura-puraan, saudara, sampai kapan kita pura-pura baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari dalam dulu, dari keluarga kita, sehingga itu berdampak keluar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar keistimewaan Stefanus. Yang pertama, dia memiliki reputasi nama yang baik. Yang kedua, keistimewaan Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seorang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti dia hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya sering katakan ini, apa yang ada di dalam diri kita, itu akan terekspresi keluar. Saudara lihat, banyak orang kan kerasukan. Kalau dia dirasuk oleh kuda lumping, dia akan bersifat, berkarakter, dia akan berkelakuan sama seperti kuda lumping. Karena apa yang masuk di dalam diri orang itu akan terekspresi keluar. Saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita itu akan mengubah hidup kita. Amin. Dari yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, setelah kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, pasti yang akan keluar, yang akan terekspresi adalah buah-buah roh. Amin. Sehingga orang dapat melihat buah dari kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apa yang ada di dalam kita. Saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kehidupan kita itu akan benar-benar jadi berkat. Hidup kita memang benar-benar akan dilihat orang, ada Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Karena karakter kita sama seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita? Apakah Roh Kudus atau jangan-jangan roh halus? Saya yakin dan percaya yang ada di dalam diri kita yang menguasai kita adalah Roh Kudus. Sehingga semua yang keluar terekspresi dalam kehidupan kita adalah buah-buah roh. Haleluya. Yang ketiga, saudara, keistimewaan Stefanus di sini saya lihat seorang yang penuh iman. Amin. Artinya dia memang betul-betul hidup dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia tidak bergantung pada orang kaya, dia tidak tergantung pada orang-orang yang ada di sekitar dia, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya pangkat jabatan tinggi, tidak. Stefanus hanya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang penuh dengan iman, dia selalu berjalan di dalam kebenaran. Amin. Dia percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan orang yang percaya, orang yang punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan, pasti Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin. Itu orang yang beriman. Dia tetap percaya walaupun mungkin dia mengalami banyak tantangan, mengalami banyak sekali pergumulan,
doa-doanya belum dijawab Tuhan, tapi dia tetap percaya dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keistimewaan Stefanus yang keempat, seorang yang penuh hikmat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saking penuh dengan hikmat Tuhan, orang-orang yang mengajak Stefanus berdebat semuanya tidak sanggup. Karena apa saudara? Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Stefanus. Oh haleluya. Saya percaya saudara, sumber hikmat itu ada dalam kebenaran firman. Amin. Makanya selalu saya dorong saudara untuk terus baca firman Tuhan setiap hari. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah gak bisa membaca, mata saya lagi bermasalah. Saudara minimal saudara mendengar firman Tuhan. Baca dan mendengar sama-sama diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus baca? Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena dari sanalah kita akan mendapat hikmat dari Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Di saat kita baca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita, memberi kita nasihat. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak kita baca firman, semakin banyak hikmat yang akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Keistimewaan yang kelima dari Stefanus. Stefanus seorang yang diurapi Tuhan. Seorang yang penuh dengan urapan. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-15 di sana berkata begini. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Stefanus orang yang diurapi Tuhan, sehingga urapannya itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat luar biasa. Dengan urapannya itu saudara perhatikan ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita dapat melihat Stefanus sangat-sangat istimewa. Dia diberkati Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Pertanyaannya sekarang, apakah Stefanus yang sangat istimewa itu tidak memiliki masalah? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Masalah itu pasti ada. Semakin saudara dipakai Tuhan, semakin saudara diberkati, semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah. Saudara lihat apa yang dihadapi Stefanus. Masalahnya, dia tidak disukai oleh orang-orang yang berseberangan dengan kebenaran. Artinya apa? Orang-orang yang masih tertutup dengan terang kasih Tuhan. Mereka masih hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan itulah yang menjadi musuh terang. Saudara perhatikan. Ketika saudara masih hidup dalam dosa, tidak ada masalah. Teman saudara banyak. Tapi ketika saudara mengambil keputusan untuk bertobat, saudara perhatikan. Tiba-tiba teman saudara jadi musuh saudara. Betul? Kenapa saudara terjadi seperti itu? Karena mereka masih hidup dalam kegelapan, saudara sudah hidup dalam terang kasih Tuhan. Terang dan gelap itu tidak bisa menyatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di saat saudara mengambil satu keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, untuk mengikut sang terang itu, untuk hidup dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara harus siapkan diri saudara. Untuk apa saudara? Untuk tidak disukai oleh orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Termasuk bisa saja teman-teman saudara yang tadinya sama-sama dengan saudara, sepiring, bahkan tidur bareng saudara, berjalan bersama-sama dengan saudara. Kawan saudara akan jadi lawan saudara. Karena apa? Karena saudara sudah
hidup dalam terang. Kegelapan tidak suka pada terang Tuhan. Saudara, apa masalahnya? Banyak provokator yang akan menyerang saudara, yang berusaha menjatuhkan saudara. Saudara perhatikan, apa salahnya? Apa salahnya Stefanus? Tidak ada salah. Dia dapat menjawab semua debat, semua pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi kenapa dia disalahkan, saudara? Karena dia hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, apapun posisi saudara, bagi orang yang hidup dalam kegelapan, saudara tetap salah. Saudara perhatikan, kita sudah hidup baik, kita sudah berbuat baik. Saudara perhatikan, apakah semua orang percaya dengan kebaikan yang kita lakukan? Apakah semua orang menerima? Apakah semua orang akan senang dengan apa yang kita lakukan? Saudara, kita berbuat baik saja, masih ada orang yang curiga. Masih ada orang yang gak suka. Apalagi kalau kita berbuat tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Stefanus. Dia hidup baik, sudah berbuat baik, melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang saya yakin dan percaya banyak orang mengalami Tuhan. Dalam pelayanannya ada orang yang sakit disembuhkan. Dia sudah berbuat baik. Tetapi saudara lihat, ada orang-orang Yahudi yang gak suka dengan Stefanus. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya apa? Dia difitnah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan belajar bagaimana kematian daripada Stefanus. Dia mati karena fitnahan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, bebas dari masalah. Ini yang ditawarkan oleh orang-orang di luar sana. Ada orang yang menawarkan, kamu kalau percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, masalahmu beres. Tapi ternyata setelah dia terima Yesus, sudah dibaptis, masalah tetap aja ada. Masalah dengan istri, suami, dengan orang-orang di sekitarnya, masih aja ada. Masih aja dia punya hutang. Masih aja dia bermasalah dengan perekonomian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita orang percaya pasti ada masalah. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan diberikan kekuatan untuk melewati semua tantangan, semua persoalan, dan kita keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana respon dari Stefanus ketika dia sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, spektakuler. Dia difitnah, dia diperhadapkan, dia diseret di hadapan mahkamah agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar respon dari Stefanus. Yang pertama, dia tetap bersaksi. Amin. Dalam situasi yang gawat, dia tetap menceritakan tentang kebaikan Yesus Kristus dan pengorbanannya. Stefanus tetap menceritakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita ada masalah? Kebanyakan di antara kita emosi, marah, mau pingin pukul, mau hajar, dan lain sebagainya. Kita belajar dari Stefanus. Stefanus tetap jadi saksi Tuhan yang baik bagi musuh-musuh. Amin. Stefanus yang kedua, dia tetap tenang. Dia tidak emosi. Dia tidak benci, tidak marah kepada orang-orang yang fitnah dia. Itu luar biasa. Saya mau bilang, orang yang tetap tenang dalam pusaran masalah yang orang itu hadapi, dia tetap tenang. Dia berdoa kepada Tuhan. Oh haleluya, pembelaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan orang itu. Makanya saudara, ketika kita ada dalam masalah, saudara tenangkan dirimu supaya saudara dapat berdoa. Amin. Banyak orang ketika ada masalah mulai emosi, gak melibatkan Tuhan. Karena sudah emosi, akhirnya melakukan hal-hal di luar kebenaran. Saudara, saya yakin dan percaya orang yang tenang pada akhirnya akan menang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon Stefanus yang ketiga? Dia tetap andalkan Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam masalah, seringkali yang kita andalkan bukan Tuhan. Yang kita andalkan saudara kita yang punya pangkat, punya jabatan, punya posisi penting. Atau yang kita andalkan yang kedua apa? Koperasi, saudara. Koperasi atau bank. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, saudara, banyak hal. Keistimewaan Stefanus, dia punya reputasi yang baik, dia penuh Roh Kudus, penuh iman, penuh hikmat, penuh dengan urapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sungguh luar biasa seperti Stefanus bukan berarti bebas dari masalah. Masalah itu pasti ada. Tapi saudara lihat dari Stefanus, bagaimana Stefanus dapat merespon masalah itu. Dia tetap bersaksi, menceritakan tentang Yesus kepada musuh-musuhnya. Yang kedua, dia tetap tenang. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Dia terus berdoa. Dalam masalah, dia tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, dia tetap andalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia, kekuatannya, hartanya, tidak. Yang dia andalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti ada masalah. Tapi mari kita belajar. Dalam masalah itu tetap jadi saksi Tuhan yang baik, tetap tenang, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Bapa di surga, kami bawa juga untuk rencana merayakan hari ulang tahun ke-7 Renungan Pagi Petra Mengudara yang akan kami selenggarakan tanggal 20 Juni 2025. Kami berdoa Tuhan memberkati semua rangkaian acara yang kami rencanakan, kami bawa semua kepada Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini diurapi dan diberkati Tuhan. Mereka yang support lewat doa, daya, dan dana, Tuhan balas berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah semua yang kami kerjakan lakukan itu kehendak Tuhan. Dan biarlah semua yang terjadi bukan kehendak kami, tapi kehendak Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan semua pendengar ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat surgawi turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauguntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.